Baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sensor kelembapan tanah. Ini adalah alat dan bahannya. Ini adalah kabel data dan kabel jumper. Ini sensor kelembapan tanah. Ini breadboard. Ini adalah Arduino Nano. Ini adalah soket untuk ke adapter. Ini adalah LCD OLED. Ini adalah adapter 5 volt. Ini adalah black box atau kotak. Ini untuk pengujiannya nanti tanah yang sudah diisi air. Nah, baik, di sini saya akan merakitnya. Pertama-tama kita rakit untuk sensor kelembapannya menggunakan kabel jumper. Setelah ini dirakit, kita hubungkan ke Arduino Nano yang PCC, yang ground, DO, dan AO. Nah, setelah itu ini di sensor kelembapan airnya terdapat 4 pin, yaitu PCC, ground, DO, dan AO. Yang saya gunakan di sini adalah PCC, ground, dan AO. Untuk PCC saya menggunakan kabel jumper yang berwarna merah. Untuk ground saya menggunakan kabel jumper yang berwarna coklat. Dan untuk outnya saya menggunakan kabel warna oranye. Nah, setelah itu Arduino Nano-nya kita pasang di breadboard. Dan untuk PCC kita hubungkan ke 5 volt di Arduino Nano-nya 5 volt. Untuk groundnya yang coklat kita hubungkan ke GND. Dan untuk AO-nya kita pasang di A1. Nah, sekarang untuk pemasangan LCD OLED-nya. Di sini terdapat pin PCC, ground, SCL, dan SDA. Nah, sekarang untuk pemasangan LCD OLED-nya kita pasang di breadboard. Kita menggunakan kabel jumper juga. Untuk PCC-nya kita hubungkan ke PCC. PCC warna biru. Untuk ground warna ungu. Dan untuk SCL-nya warna abu-abu. Untuk SDA warna putih. Untuk PCC LCD OLED kita sambungkan ke PCC Arduino Nano ke 5 volt. Untuk ground kita hubungkan ke GND juga sama. Untuk SCL
kita hubungkan ke Nah, untuk SJL LCD OLED-nya kita hubungkan ke A5. A5 di sini. Dan untuk SDA-nya kita hubungkan ke A4. Nah, sekian dari perakitan. Sekarang untuk pengodingannya. Baik, di sini karena untuk perakitannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan transfer coding ke Arduino Nano. Di sini kami sudah ada codingannya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perkodingan transfer ke Arduino Nano. Langsung saja kita upload. Oke, done. Codingan sudah done. Selanjutnya kita melakukan uji coba. Di sini udah ada tanah yang udah dibasahi. Langsung saja kita tancapkan. Di LCD-nya sudah menunjukkan terdeteksi kelembabannya 54%, 55%, dan seterusnya sampai 100%. Baik, sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan cara kerja sensor kelembapan tanah antara sensor dan OLED berkomunikasi secara wireless. Nah, di sini bahan-bahannya adalah sensor kelembapan tanah 4 pin dan Arduino Nano dan ESP8266. Nah, ini fungsinya sensor kelembapan tanah yaitu mendeteksi data atau mendapatkan data dari tanah, yaitu sensor ini membaca kelembaban tanah yang diteruskan ke Arduino Nano, dan data yang didapat dari sensor kelembaban tanah akan diolah dan dikirim ke ESP8266 dengan pin TX dan RX. TX Arduino Nano ke RX ESP8266. Nah, di sini ada resistor 1K, ada 3 biji. Kenapa ada resistor di sini? Karena ESP ini membutuhkan tegangan 3,3 volt dan Arduino memiliki tegangan 5 volt. Jadi kalau langsung menggunakan pin ini dijadikan satu, maka ESP-nya itu akan cepat rusak karena kelebihan tegangan. Nah, di sini membuat step down atau penurun tegangan yang menggunakan resistor 2. Ini sebenarnya 2K. Saya seri 1K menjadi 2 ke ground, 1, yang 1 ke TX. Setelah itu diteruskan menjadi 3,3 volt. Nah, ini adalah Arduino kedua, yaitu dengan LCD OLED. Arduino 2 ini memberikan hotspot untuk ESP8266 yang satu, memberikan hotspot ketika dia sudah terhubung. Sebaliknya dia akan mengirimkan data secara wireless ke ESP2 dengan sistem UDP. Nah, di sini UDP disebut adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Ini adalah salah satu protokol komunikasi dalam jaringan komputer.
dan digunakan untuk mengirim data antar perangkat dengan cepat, terutama saat kecepatan lebih penting daripada kekuatan atau keandalan. Nah, di sini saya akan mendemokan cara penggunaannya. Yang terlebih dahulu dihidupkan yaitu hotspotnya atau penerima dari data ESP yang satu. Di sini saya akan menggunakan satu daya dari laptop. Nah, ini terlihat di tampilan OLED-nya menunggu. Jadi dia menunggu hotspot dari sini untuk terhubung ke sini, ke SB1. Ini saya berikan tegangan. Dia akan saling berkomunikasi, menunggu salingan berkomunikasi. Ketika dia sudah berkomunikasi, dia akan tampil 0. Nah, seperti ini, kelembaban 0. Nah, ini kan sudah wireless. Sekarang coba saya gunakan sensor untuk membaca air, apakah tampil di OLED-nya. Nah, terlihat di OLED itu 41% untuk kelembabannya. Ketika diangkat itu 0%. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya.